kita ingin berpartner dengan kejaksaan gitu, supaya anak-anak ini dari dini gitu sudah mengenal bagaimana hukum yang ada di Indonesia ini. Selain dia dapat piagam, dia dapat piala, ada uang pembinaan. Saya sebut enggak? Sebut dong. Sebut buat dong. Anak bangsa loh, Pak, enggak masalah, Pak. Iya, buat semangat. Jadi kalau dia selevel pemenang juara satu untuk kabupaten kota, itu antara 5 sampai 10 juta per juara. Dan hari ini ada kado spesial dari Pak Jaksa Agung. Beliau pemenang, anak-anak kita yang sebagai pemenang itu dapat foto bersama sama Bapak tadi. Luar biasa. Periode pertama itu anak-anak sekitar 6 anak yang memang sudah ngambil jurusan hukum dan sudah menikmatin fasilitas beasiswanya. Iya, sudah kita berikan itu gitu. Ya, Emang anak kita pindahin ke Kaltim yuk. Boleh, Pak. Boleh. Selesai lagi. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali hadir ke program 2DM. Dan kali ini program kita program baru nih, serba-serbi daerah. Daerahnya nggak tanggung-tanggung, Mas Ded. Kalimantan Timur gitu aja. Calon ibu kota negara. Dan yang hadir sebagai bintang tamu kita kali ini di program serba-serbi 2DM itu Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan kita menghadirkan pula Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Sebetulnya rombongannya banyak. Cuma nggak muat kita kan. Jadi satu-satu. Hari ini kita agak bengek. Ada 4 nanti ini. Langsung kita sambung karena sebagai bentuk komitmen Puspenkum memberikan sajian informasi yang keren bagi kalian semua. Kami lakukan ada 4 program yang akan kita jalankan hari ini. Spesial untuk Kaltim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sobat Adiaksa, penasaran serba-serbi apa yang dibawa dari Kalimantan Timur kan? Iya, betul. Kita perkenalkan dulu dong yuk. Ya, makanya. Pak Anwar Sanusi, Kadis Pendidikan Kalimantan Timur. Ya. Selamat datang Pak Anwar. Bisa disapa Sobat Adiaksa dimanapun berada ini, Pak. Makasih Mas Bro. Berasa muda kita kan. Iya. Sahabat podcast ya. Sahabat Adiaksa, Pak. Sahabat Adiaksa. Makasih. Saya Anwar Sanusi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Penghormatan bagi saya hari ini saya bisa duduk di ruangan ini. Bilangnya yang duduk di ruangan ini minimal naik 1 tingkat lah. Amin. Dan kita sapa kembali Pak Akmal Abbas, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. Selamat pagi, Pak. Bapak hadir jam berapa tadi, Pak? Dari Kaltim, Pak? Atau dari kemarin, Pak? Dari kemarin, Pak. Kami rombongan dari kemarin. Siap. Pagi jam 6.30 kami sudah siap standby di sini. Asik. Luar biasa. Sobat, hari ini tuh perlu dikasih pencerahan dulu ilmu. Hari ini ada beberapa kader muda kejaksaan yang terpilih sebagai duta pelajar sadar hukum Kalimantan Timur. Dan ingat Sobat Adiaksa, ini bukan pegawai. Ini pelajar. Khususnya pelajar SMA, Sobat. Nah, sederajat. Dan event ini sudah diselenggarakan 2 tahun ya, Pak ya? 2 tahun. Jadi menjadi program rutin ya dalam setiap tahunnya. Dan Sobat, ada yang banyak yang menarik dalam program ini. Yang pertama yang menarik dan perlu diunggulkan, kenapa kok beliau-beliau berdua kita hadirkan? Karena apa? Pemenangnya itu nanti mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah, beasiswa untuk mereka menyelesaikan kuliah. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat wilayah-wilayah yang lain. Kita harapkan seperti itu. Itu buat generasi muda yang betul. Mungkin kita mau tanya sama Pak Sanusi nih, Pak.
apa sih yang melatar belakangi dibuatnya program pemilihan duta pelajar Sadar hukum itu, Pak? Ya, jadi begini, asal muasal dulu ya. Ya, asal muasal betul. kegiatan ini kan kita ingin berpartner dengan kejaksaan gitu, Oke. supaya anak-anak ini dari dini gitu sudah mengenal bagaimana hukum yang ada di Indonesia ini. Oke, Apalagi kita dinas pendidikan ini kan ngelola anak-anak yang lagi remaja gitu ya, supaya dia ndak kebablasan gitu. Mereka mulai dini dikenalkan bagaimana hukum yang ada di Indonesia, dan mereka juga membuat best practice terhadap contoh nih. Kalau di sekolah kan maraknya bullying gitu ya. Nah, ini supaya anak-anak ndak kejebur ke sana gitu. Jadi korban atau jadi pelaku kan gitu Iya, kan, Pak? ya Oke. itu arahnya ke sana. Minimal bagaimana sih hukum di Indonesia? Terus kemudian kalau dia mau ke depan mempelajari, pengen jadi jaksa kayak bapak-bapak itu, mereka udah punya modal duluan gitu. Iya. Pak, yang unik, bukan yang unik, yang hebat itu Pak, Pemda itu membackup mereka nanti ke depannya mendapatkan beasiswa, Pak. Itu nanti dianggarkan dari APBD, Pak, atau seperti apa, Pak? Ya, Kaltim itu sebenarnya punya beasiswa khusus anak-anak ya, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Namanya Kaltim Tuntas, itu sekitar 165 miliar. Nah, salah satu di antaranya anak yang masuk ke tingkat provinsi duta hukum pelajar itu mendapatkan beasiswa full. Namanya beasiswa tuntas, jadi full dari semester 1 sampai semester habis, sampai selesai dia. Sampai selesai. Tapi Iya. dengan syarat mereka nanti harus masuk ke perguruan tinggi negeri. Iya, bukan negeri. Yang penting dia mengambil jurusan sarjana hukum. Mau kemana saja prioritas ya. Kalau yang lain mendapatkan beasiswa itu dengan seleksi. Nah, ini sudah terseleksi duluan, dia juara, otomatis dia udah langsung dapat gitu. Oke, Tapi harus dapat IP pertama untuk mengetahui anak itu benar enggak masuk sarjana hukum gitu, jurusan hukum. Maka dia harus menunjukkan dulu di semester pertama gitu. Atau bukan pakai bukti diterimanya dia di Fakultas Hukum mungkin, Pak? Boleh, yang bisa kan? salah satu syarat utamanya kan memang harus mendapatkan nilai dulu. Pas nanti dia masuk tapi tidak ngelanjutkan kan bisa aja kita nanti yang rugi gitu. Nah, oke. Kalau ke depan mohon maaf nih, saya pamer nih, bapak-bapak nanti kalau ke Kaltim kan ke ibu kota negara nih. Nasib. Iya. Berarti udah ada kode, kita diundang ke sana. Saya sudah siapin calon jaksa-jaksa yang ada di Kalimantan Timur gitu loh. Oh, iya. Ya, kalau misalnya peserta itu kan 2 ya dari masing-masing kabupaten kota. Kita 10 kabupaten kota. Berarti kan ada 20. Nah, Iya. persiapan bagaimana di kotanya kan banyak sekolah. Oke. Dari 222 ini banyak sekolah. Makanya kalau saya bilang Kaltim siap 1000 calon jaksa, itu kan enggak ini. Kalau Kaltim siap 1000 jaksa, luar biasa. daerah lain nggak kebagian. Nah, proses seleksinya gimana, Pak? Dari dinas kah atau Nah, ini dari kita kejaksaan? beliau. yang Beliau. bisa jawab Beliau, beliau. makanya nanti beliau. Gimana Jadi, tuh, Pak? Pak Waka ini sobat, iya. beliau adalah sebagai ketua panitianya ini. Jadi yuk kita tanya beliau. Jadi gimana Pak proses seleksi dan kriterianya, Pak? Terima kasih ya sobat Adiaksa. Bahwa ini sudah 2 tahun ya berturut-turut. Jadi prosesnya dari awal itu dilakukan seleksi di daerah, Pak. Oke. Di daerah kita di daerah turun langsung. Ya, kami ada tim dari kejaksaan gabung dengan dinas, kita turun ke daerah dan di daerah sudah disebarkan undangan untuk menyiapkan 10 peserta. Oke. Ya, 10 peserta sekolah. Nah, di situ kita yang akan melakukan tes ya. Kita uji mereka sampai mereka juga melakukan best practice apa di sana. Kita seleksi di situ. Kita cari 3. Jadi juara 1, juara 2, juara 3. Jadi kita mutar, Pak, 10 kabupaten kita mutar. Nah, kita mutar, ketemu. Nah, finalnya inilah di provinsi. Oke. Nah, final provinsi, di final provinsi inilah kita adu lagi. Ini karya tulis, Pak.
Oh, ada karya tulis. Karya tulis. Jadi seleksi pertama karya tulis dulu masuk. Itu nanti ada tim akademisi. Wah, kita dari dosen-dosen dari bukan hanya orang kejaksaan Pak ya? ya. Pak, kita ngikut Kampia dari Luar universitas. biasa, berarti Dari independen lah iya, ya, Pak. independen. Kita ingin itu independen bahwa benar ini kita melaksanakan betul-betul profesional lah Pak. Jadi benar-benar pilihan orang-orang yang benar tepat dipilih ini Pak. Iya. Cuma gini Mas Den, ini kan duta pelajar sadar hukum. Berarti keseharian mereka pun dipantau tuh Pak. Siapa yang bertugas untuk memantau nih? Oh ya kan namanya juga duta pelajar sadar hukum Pak. Gimana perilaku mereka di sekolah, di lingkungan, itu gimana caranya gini itu Pak? Gini kita bicara integritas benar. Jadi begini Pak. Duta pelajar ini tidak kita lepas begitu saja. Jadi kita libatkan Kejari Sedera, khususnya Kasih Intel, agar melibatkan mereka di dalam kegiatan-kegiatan kejaksaan. Ya, penyuluhan hukum, kita kan ada jasa menyapa, itu ya, jasa masuk sekolah. Dilibatkan itu Pak, duta pelajar itu. Dan itu dipantau terus. Itu dibunyikan di SK pemenangan mereka nggak Pak? Kewajiban mereka itu Pak? Iya, nanti kita ini kan sudah jelaskan disampaikan bahwa kalian sudah juara ini ke daerah akan melakukan kegiatan dan mereka ada suatu komunitas Pak. Dan dipantau juga oleh dinas, ada dinas. Dan ada YouTube-nya, ada itunya Pak ya, Instagram-nya dan itu di mereka aktif. Kegiatan apa mereka laporkan. Dan itu yang perlu bimbingan dari Kasih Intel khususnya secara itu sudah saya bersurat resmi kami dari Kejati bahwa Kasih Intel itu bertanggung jawab terhadap anak-anak duta pelajar yang ada di daerah sebagai garda terdepan. Jadi mereka itu gini saya tambahkan Pak Waka. Mereka itu membuat istilahnya apa ya, program perubahan di sekolah masing-masing. Dia anggap kalau kita kan mungkin proyek anak-anak kok punya proyek gitu kan nggak enak ya. Betul. Dia punya program perubahan. Perubahannya apa? Nah, dari best practice yang disampaikan itu adalah program perubahannya dia, dan sampai nanti dia selesai program perubahan itu bisa berlanjut. Nanti yang lanjutkan siapa? Ini contoh nih, di Kaltim itu yang berturut-turut masuk itu kan daerah Kutim ya, wilayah Kutim. Mereka melanjutkan program kakaknya itu tadi, sustainable lah, ada keberlanjutannya. Nah ini supaya anak-anak nggak putus begitu saja gitu. Tapi eksistensi program memang dibutuhkan Pak, sehingga orang itu jadi minat apanya untuk bergabung itu tinggi kan Pak. Ya. Jadi kalau ada backup yang luar biasa dari pemerintah daerah, saya yakin mereka akan anak muda kita itu banyak gitu. Inovasinya kok, tapi dengan dukungan dari pemerintah daerah yang penuh luar biasa. Nah itu yang luar biasa Kaltim Pak. Pemerintahnya betul-betul membackup, mensupport itu kegiatan ini. Itu dari kelas berapa Pak? Kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 memulainya itu? Kalau kegiatan ini kan awal tahun ya biasanya. Iya. Bukan awal tahun, maksudnya awal tahun anggaran. Karena kaitannya kita dengan anggaran nih. Betul. Nah, nanti yang bisa masuk itu kelas 1, 2, 3 bisa. Bebas mana yang dia ikutkan. Tapi biasanya kan sekolah itu ngirim 2 gitu. Yang satu kelompok kelas 1, yang satu kelompok kelas 2. Nah, mereka biar pengalaman lah nanti apa sih gitu loh. Cuman mereka nggak bisa nebak juga karena beliau programnya berubah. Jadi supaya nanti tidak monoton. Oh kemarin begini, kemarin ini gitu. Nah kebenaran antara tahun pertama dan tahun kedua itu ada perubahan. Nah mereka punya produk. Anak-anak itu punya produk. Contoh nih yang kemarin ini mereka buat karikatur. Terus kemudian yang sekarang karena sudah masuk sistem buat vlog, buat apa IG dan sebagainya, yang mereka setiap hari ngupload di situ. Iya. Jadi anak yang lain seluruh Kalimantan Timur itu bisa, bahkan seluruh Indonesia bisa. Kita sudah buat itu. Minimal semangat anak-anak itu anak saya ada jaminan kuliah kan. Senangnya. Dan kalau kita perhatikan program perubahan yang dibangun oleh para pemenang ini keren loh Pak. Satu yang tadi saya sudah wawancara sedikit, yang satu program terkait dengan program hoax, yang mereka punya aplikasi itu untuk mencegah terjadinya hoax. Terus kemudian yang kedua itu sobat kaitan dengan pelanggaran tambang. Ya, illegal mining kemarin. Illegal mining itu mereka juga buat semacam
kartun supaya masyarakat itu benar-benar jangan sampai melakukan perbuatan pidana gitu kan. Makanya dengan program-program yang dibuat anak-anak itu pemerintah provinsi ini apa hanya sebatas beasiswa atau program-program mereka pun dibiayai kayak mau bikin aplikasi kan? Begini. Nah, Bagus itu. Jadi mengingatkan saya anak-anak yang juara ini ada namanya uang pembinaan. Selain dia dapat piagam, dia dapat piala, ada uang pembinaan. Saya sebut enggak? Sebut dong. Sebut Buat dong. anak bangsa loh, Pak, enggak masalah, Pak. Nggak apa-apa. Iya, buat semangat. Jadi kalau dia selevel pemenang juara satu untuk kabupaten kota, Siap. itu antara 5 sampai 10 juta Per juara. juara. Oh, sekali. Ya, Ya, pembinaan Nah, siap. ini yang tingkat provinsi jelas lebih dari itu. Ya. Luar biasa. Jadi yang pemenang di wilayah pun dikasih itu ya, Ya. apresiasi. Dan itu guru-gurunya, guru pembinanya. Mohon maaf ini, saya belum ngelirik ke pembina yang kejaksaan. Siap. Nanti akan kita libatkan full. Itu juga ada uang pembinaan bagi pembina. Tapi parameter keberhasilan atau parameter capaian kinerjanya juga harus jelas itu, Pak. Oh iya. Jangan sampai nanti diperiksa sama Pak Oh, Akmal. jelas, Pak. Ini kita keterbukaan semua. Karena begini Pak, nanti itu yang periode ketiga karena kita betul-betul mau melibatkan teman-teman di kejaksaan, saya panggil teman karena kami sudah Ya, ini sinergi, kayak Pak. keluarga Oke, gitu ya. siap. Nah, jadi nanti misalnya dari kabupaten atau kota Samarinda gitu ya, nanti tugas tanggung jawab mereka untuk membina anak-anak itu adalah nanti kajarinya Samarinda melalui kasih intelnya, nanti kolaborasi dengan guru-guru. Apa yang dikolaborasikan? Mohon maaf nih, ketika mereka harus membuat karya ilmiah, dari sisi tulisan dan ininya teman-teman guru, nanti isinya baru teman-teman dari kejaksaan. Dan Oke. kita juga tidak meninggalkan dari akademisi seperti apa yang disampaikan beliau. Gitu. Kita melibatkan Yang menarikmu itu bisa kamu pakai loh untuk program penerangan hukum. Iya. Mereka punya program yang kartun itu. Iya. Nanti Betul. kita diskusi, kita undang Makanya mereka. Kan? diskusi undang mereka bisa dipakai kalau emang memungkinkan kita pakai secara nasional tuh, Siap, Pak. Iya. siap. Cuma ini Mas Ded, kan kita bingung. Ini kan mungkin Pak Kadis mensinergikan ke 10 wilayah kabupaten. Iya. Bapak ke Kejari itu, Pak. Ya. Apa emang programnya ini sudah ada SOP apa istilahnya itu aturan bakunya untuk Kajari-Kajari ini sudah jadi program khusus juga gimana tuh, Pak? Kita sudah bersurat resmi kepada Kajari memberikan petunjuk bahwa Ya. Kajari ini ikut terlibat Ya. di dalam pembinaan para yang juara ini khususnya, sehingga artinya melibatkan mereka di dalam kegiatan-kegiatan kita yang ada. Di samping itu memonitor, dan monitor juga dilakukan oleh dinas karena Iya. mereka ada tadi di dalam blok-blok itu dan mereka melaporkan mereka kegiatan apa melapor gitu loh. Pak, itu arahan yang ke para Kajari itu pakai surat perintah atau surat keputusan, Pak? Pak Kajati aja. Pak Kajati, perintah ya. Oke. Jadi sudah program Kajati Kajati. dan emang sudah sinergi dengan sinergi Kajari-Kajari dengan di Kajari, 10 wilayah itu ya, Pak ya. Makanya kita ikutkan ini, Pak. Yang juara ini yang atas bimbingan mereka kasih intelnya ikut ke sini. Mendampingi, Pak. gitu. Dan, Pak. dan hari ini ada kado spesial Iya. dari Pak Jaksa Agung. Iya. Beliau pemenang, anak-anak kita yang sebagai pemenang itu dapat foto bersama Foto sama bersama. Bapak tadi. Luar biasa. Luar biasa Itu itu. Luar biasa. Itu ya namanya. Itu komitmen Pak Jaksa Agung, Pak, Betul. untuk selalu mendukung program-program daerah gitu kan. Ya 10-20 tahun ke depan kan jadi wih, Program ini siap. akan saya angkat, tadi saya udah izin sama beliau Pak Kejagung untuk dijadikan event nasional. Nah, Mudah-mudahan. Dan kalau Ya. mantan timur Ayo, siap. Ya. Amin, amin. Untuk jadi Kalimantan tuan Timur rumah. siap menjadi Iya. penyelenggara pertama. Dan nanti ada siaran langsung podcastnya dari bapak-bapak. Nyambung, kan? Mantap loh tapi kalau gitu. tapi Kejati Kaltim sama Kadis sana kan siap untuk jadi apa wilayah-wilayah yang lain untuk apa itu istilahnya tuh belajar itu apa tuh mencontek itu bukan, studi studi banding. banding. Udah siap dong. Siap. Jangan kan studi banding, studi tiru pun boleh. Sekarang kan udah studi cakep, tiru betul. gitu. Iya. Iya, toh. Emang rombongan yang dibawa berapa sih, Pak? Apa seluruh pemenang dari wilayah dibawa, Pak? Pemenangmu. Yang dibawa hari ini adalah para pembinanya dulu dari sekolah
yang menang. Oke. Para pembina pendamping dari Kejaksaan Negeri, para pembina pendamping dari Kejati, Iya, termasuk Pak Waka, Pak Kajati. Iya. Kemudian yang juara 1, 2, 3 tingkat provinsi. Nah sekarang pertanyaan yang mungkin lebih teknis, Pak Akmal, itu bagi para pemenang Ya. itu sudah terukur nggak Pak? Artinya gini, dampak yang dirasakan oleh kejaksaan sendiri positif nggak sih Pak gitu? Oh sudah Pak, kita makanya gini saya cerita dikit Pak ya. Iya. Tahun lalu ada perubahan lah, jadi kita terevaluasi apalagi yang perlu untuk peningkatan kegiatan ini kita adakan perubahan-perubahan, kita evaluasi Pak. Dan kita melihat bagaimana hasil mereka yang selama di daerah, aplikasi mereka di daerah waktu mereka kembali ke daerah, dan itu mereka laksanakan Pak. Oh, okay. Mereka laksanakan. Setidak-tidaknya memang duta pelajar itu kelihatan dari mereka bagaimana menularkan kepada masyarakat, memberikan kesadaran ke masyarakat. Ada aktivitas mereka. Nah sekarang kan dengan ada media sosial, mereka memanfaatkan aplikasi tadi Pak. Oke. Nah aplikasi yang tahun inilah yang mereka mulai aplikasi yang cara menaikkan, dan itu terus dimonitor Pak. Tidak lepas itu saja. Maka saya dengarkan kemarin kepada khusus kasih intel berdasarkan sodak dari Kajati itu bahwa ini tanggung jawab Kejari juga membina ini. Jadi jangan dilepas, terus berkelanjutan sehingga hasilnya betul-betul makan bagaimana benar jadi duta lah di masyarakat untuk menyadarkan masyarakat duta, dan itu juga kan mendukung tugas kita. Iya. Pak Waka izin. Iya. Sebenarnya itu menjadi tanggung jawab Puspenkum juga sih Pak. Benar. Karena itu sangat bermanfaat Iya. bagi kita untuk menyampaikan banyak program kejaksaan. Nah mungkin saran kami nanti Pak mensinergikan aja ini Pak program duta pelajar ini supaya menjadi satu jaringan juga buat Puspenkum gitu. Jadi nanti mungkin cara teknis pengelolaan medsos bisa kita diskusikan Pak, supaya mereka nanti mention ke kita, atau jadi apa yang dibuat oleh mereka tersampaikan ke seluruh Indonesia juga nanti. Nah gitu. mungkin Pak nanti begitu kita mungkin melalui Penkum nanti untuk men-sharekannya ke sebagai Iya, daerah. betul. Ya minimal Puspen jadi supporting. Iya, supporting, ya. Nanti bisa live barangkali ya. Jadi bisa. dari Penkum sini nanti live ke masing-masing provinsi. Tapi yang jelas Kaltim siap. Karena begini, saya punya model pembelajaran jarak jauh ya. Kalau saya bahasa agak keren sedikit, distance learning ya. Kami punya program itu live dan kami sudah support ke masing-masing wilayah. Nanti pembelajaran anak yang ada di Kalimantan Timur itu bisa diajar dari, contoh nih, mata pelajaran PPKN ini ada kaitannya dengan hukum, ada kaitannya dengan kasus-kasus hukum. Nah, bisa pembelajarannya dari sini, dari Jakarta. Jadi anak bisa belajar live dari sana. Kami udah buat program itu. Nah, yang kedua, anak-anak yang tadi dibilang Pak Akmal itu adalah kalau bahasa Jakartanya agent of change-nya kita lah gitu. Nah, dan itu makanya diberi duta. Bahasa ininya duta hukum kita lah gitu. Pak Akmal, untuk berbicara sinergitas atau kolaborasi tugas dan fungsi dengan Dignas Pak, sejauh mana program-program yang dibangun untuk penguatan antar lembaga ini Pak sekarang Pak? Ya memang sekarang ini harus kolaborasi ya Pak ya. Iya Pak, nggak bisa lagi Pak. Kita sektoral betul. lagi. Paling tidak upaya-upaya pencegahan. Iya pencegahan. Kita Pak, juga mendukung juga dari misi dari Dignas bagaimana mendidik pelajar ya masyarakat. Itu kan tugas juga kita ikut membackup itulah. Khusus tentu dari segi hukum ya. Bagaimana penegakan hukum di masyarakat melalui penuntut pelajar. Iya, Nah, betul. Ini diharapkan jadi role model lah mungkin Pak nanti. Iya Pak, ini bagus nih Pak. Bakalnya di Iya, Kaltim betul. Karena terus terang saja ini udah banyak yang mengapresiasi Pak ya tentang kegiatan kita ini. Dan itu kita inginkan jangan hanya level daerah lah kali ini Pak. Ya. Di Aceh itu ada juga Pak, cuman tidak tidak seperti belum mungkin di Kaltim belum itu. Cuma karena mungkin belum ada penyeragaman. Kalau ini bentuk kerjasamanya MOU tuh Pak antar pemerintah daerah dengan Kejati atau? Kita kan tidak lanjut dari MOU kemarin Pak. MOU emang MOU-nya sudah ada ya. Tapi nggak termasuk duta pelajar ini. Duta pelajar sepenuhnya ada di ranahnya khusus di sana. Kita kerjasama memang dari kejaksaan dengan kita. Nah,
ini memang program baru. Program baru ya, Pak, ya? Inovasi baru yang kita kembangkan antara Kejaksaan dengan Dinas Pendidikan. Nah, dari apa yang kita lakukan dari tahap awal. Kalau tahap awal itu kita masih memberi sosialisasi dari pihak Kejaksaan. Ini anak-anak ini loh hukum di Indonesia ini mereka ada sosialisasi dulu lah. Kemudian ada pemetaan passion juga perlu loh Pak. Iya, pemetaan passion mereka memang gitu kan. Nah ini yang kedua ini udah kita udah nggak ada sosialisasi dulu. Nah sosialisasinya seperti yang disampaikan tadi, ini nanti tugas tanggung jawabnya para Kajari yang di kabupaten kota. Otomatis mereka udah punya program itu. Nah untuk bagaimana sih hasilnya sesudah punya program itu ya nanti dilombakan ini, oh ternyata udah nyampe gitu di anak-anak gitu. Coba bisa bayangin kalau seluruh kader muda kita ini para pelajar itu berminat atau paling tidak paham betul hukum, mereka juga banyak akhirnya belajar tentang hukum. Itu berpengaruh loh terhadap statistik kriminal kita nanti pasti. Sudah pasti dari satu orang nggak ada lagi orang tawuran, mempengaruhi keluarga, teman. Betul, positifnya bagus. Apalagi target Kalimantan 20 ya Pak ya per tahunnya. Iya. 20. PAD-nya Kaltim berapa sih Pak? Kok sangat agresif untuk progresif bukan agresif. Kalau itu kepo, kalau itu kepo. Boleh lah nanya gitu kan. Kalau itu kepo jangan kalau PAD. Udah PAD apa biar di bak Google aja kan. Ya, tapi kan gini, paling tidak kan memang dengan PAD yang besar berpengaruh juga dong program-programnya gitu loh. Iya, tapi kalau kan kayak daerah-daerah yang masih belum PAD yang besar kan pasti juga berpikir skala prioritas mana yang didulukan. Tapi semangatnya dulu lah. Semangatnya semua dulu. Potensi itu ada. Betul. Dari potensi manapun kan bisa kita ambil. Jadi rekan-rekan pemerintah daerah seluruh Indonesia yang berminat atau akan studi banding atau studi tiru untuk program adanya Duta Pelajar Sadar Hukum, nggak usah malu-malu, bisa menghubungin Pak Anwar Sanusi nih, Kadis Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Dan itu kan nggak harus jadi mereka punya cita-cita jaksa kan Pak? Enggak kan, minimal kan harapannya begitulah. Harapannya ya kalau bisa nyambung jadi jaksa. Amin. Minimal jaksa yang sudah berintegritas dari awal. Dan punya kecerdasan pun dari dini. Pemetaan passion sejak muda, akhirnya bisa kita tahu bahwa dia memang passionnya di hukum di bidang hukum maksudnya. Inovasinya banyak, didukung pemerintah daerah. Udah nggak sabar kita udah anak-anak pengen gimana sih gitu kan. Nah ini target untuk tahun depan Pak, kira-kira akan ada perubahan konsep atau masih tetap seperti ini? Jadi gini, kita setiap tahun itu ada evaluasi. Dengan beliau nanti kita evaluasi kegiatan kemarin apa gitu. Apa kekurangannya apa gitu. Perlu dibenahi lagi itu. Jadi setiap kita buat program itu rapat dulu dengan teman-teman Kejaksaan, dengan Dinas Pendidikan, rapat dievaluasi. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, tahun ini akan kita lanjutkan. Bahkan saya sudah izin Pak Kejagung, kita akan buat event nasional yang tempatnya di Kalimantan Timur. Ya. Atas nama Kejaksaan Agung gitu. Dan saran kami Pak, nanti melibatkan Puspen. Jelas. Karena nanti kan kita live YouTube kita. Gak usah basa-basi, undang kami Pak. Tapi kalau kalimatnya tahun depan masih evaluasi Pak Akmal, masa sampai tahun depan? Walaupun kita sudah dimanapun kan 2DM melekat. Tapi diharapkan tadi sesuai gini Pak Dinas. Nanti 2DM ke sana, siap. Studionya sudah ada. Oke, amin. Studio akan dibangun. Amin. Siap. Oke. Waduh, kayaknya asik banget nih ngobrol sama beliau berdua ini. Yang buat kami asik ini Pak ngobrolnya kan hal yang baru. Gitu. Sebenarnya bukan hal baru Pak. Banyak sekali yang mencita-citakan event semacam ini Pak. Banyak daerah juga melakukan hal yang sama, program yang sama Pak. Cuman berkesinambungan dengan apa yang dijadikan program strategis pemerintah daerah, nggak semua gitu kan. Jadi beliau mendukung. Jadi inovasi yang betul-betul didukung sama pemerintah daerah. Paling baru kali inilah kan. Banyak pihak yang mendukungmu. Terima kasih pada Pak Gubernur. Jelas. Betul.
Iya, terus yang kedua terima kasih pada teman-teman rekan-rekan di DPRD. Betul. Kan kalau nggak di backup beliau-beliaunya nggak bakal terlaksana program-program ini. Dan mudah-mudahan ini berkesinambungan. Iya. Dan ini kan hasilnya kelihatan, Pak. Makanya Iya. mereka menyetujui lagi tahun ini kelihatan gitu loh, Pak. Betul. Iya. Positif hasilnya bagi Iya. Provinsi Kaltim sendiri. Amin. Betul. Dan yang periode pertama itu anak-anak sekitar 6 anak yang memang sudah ngambil jurusan Hukum ya. hukum. Dan sudah menikmatin fasilitas beasiswanya. Iya, sudah kita berikan itu. Gitu. Ya, Ayo mau anak kita pindahin ke Kaltim yuk. Boleh, Pak. Selesai loh. Boleh, Pak. Selesai lagi. Makanya kita lihat 4 tahun ke depan anak-anak yang diwisuda ini loh duta pelajar. Iya. Duta Paling pelajar tidak sadar hukum. pada emak-emak, ibu-ibu yang di Kalimantan Timur itu Iya. kan. Ayo support anak-anaknya untuk lebih memahami hukum. Persiapkan. Gitu kan. Persiapkan anak-anak kalian supaya bisa menjadi kader bangsa yang hebat ke depan. Betul, berintegritas dan punya kecerdasan intelektual yang sejak dini. Siap. Cakep. Bapak-bapak terima kasih banyak. Bapak, Telah Terima menyita kasih. waktunya. Terima Saya kasih, tahu saya Pak. sebenarnya pin ngobrol banyak. Betul. Cuman kita udah dikasih kode pesawatnya jam 11 jadi saya nggak ada cara lain saya harus akhiri obrolan kita hari programnya berjalan terus, Amin. bapak-bapaknya Amin. sehat selalu. Amin. Makin barokah ya. Pokoknya khususnya untuk warga Kalimantan Timur luar ini. biasa. Salam hormat dan salam rindu dari DUDM untuk masyarakat Kalimantan Timur. Iya. Siap. Siap, makasih Pak. Terima kasih Bapak. Sobat, kita akhiri. Salam sehat untuk kita semua. Salam.